Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita dalam Dialog Palembang pagi ini dengan topik hari ini Senin untuk edisi 9 Oktober 2023, anggota KPU berkualitas dan netralitas. Dan saat ini tim seleksi sedang melakukan penyeleksian atau penyaringan KPU di 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Seperti apa penyaringan ini dan bagaimana menciptakan anggota KPU yang berkualitas dan tentunya netralitas menjelang pemilu 2024 nanti. Dan untuk itu sudah ada dua narasumber yang hadir di studio dan dua narasumber yang akan kita hubungi melalui via telepon karena kesibukan. Untuk itu kita sapa dulu yang ada di studio. Ada Ketua Tim Seleksi KPU Zona 3 dengan Dr. Icu M. Sakir SOS MSI. Selamat pagi Pak Icu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian dengan anggota Tim Sel KPU Dr. Andes Ong Berlian MM. Selamat pagi Pak Ong. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI seluruh Sumatera Selatan ya. Baik, terima kasih Pak Icu dan Pak Ong yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang. Ini sudah langganan menjadi narasumber ya. Dulunya Pak Ong apalagi ya Pak ya, sempat beberapa kali mengisi acara karena juga merupakan bagian dari penyelenggara pemilu. Dan ada dua narasumber lagi yang akan kami hubungi melalui via telepon dengan Ketua KPU Sumatera Selatan Bapak Amra Muslimin SE MSE dan pengamat politik Dedeng Zamawi SAMA yang akan kita hubungi dan terkait dengan dialog kita pada pagi hari ini anggota KPU berkualitas dan netralitas. Baik, langsung saja ke tim seleksi KPU di 17 kabupaten kota dengan Pak Icek dulu nih. Saat ini kita sedang melakukan atau menyaring seleksi anggota KPU di 17 kabupaten kota yang telah berlangsung, yang telah dibuka pada 5 Oktober lalu hingga 16 Oktober. Nah, mekanismenya seperti apa nih Pak Icu? Ada yang berbeda dari tahun lalu, mungkin periode lalu? Iya, jadi prinsipnya sama saja. Jadi kalau yang tahun ini sesuai dengan keputusan KPU RI nomor 1306 tahun 2023 tentang jadwal tahapan seleksi dalam anggota KPU pada 7 provinsi dan 27 kabupaten kota di Indonesia. Jadi selain Provinsi Sumatera Selatan juga ada Jawa Tengah, kemudian Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Pada prinsipnya bahwa penyeleksian calon komisioner Komisi Pemilihan Umum itu sama melalui tahapan-tahapan dari tahap pendaftaran, kemudian ada tahap seleksi yang berkaitan dengan administrasi, kemudian ada tes psikotes, kemudian tertulis dan wawancara. Namun mungkin yang agak berbeda tahun ini adalah bahwa para calon komisioner itu harus mengisi di laman siakba.go.id. Kalau dulu mungkin hanya berkas yang dikirim, tetapi sekarang ini selain dia harus mengupload di laman website yang disediakan oleh KPU RI, juga harus mengantarkan berkasnya di panitia seleksi. Sekira seperti itu. Ada tahapan-tahapan tes administrasi, kemudian tes kesehatan, tes psikolog ya Pak Ong ya. Nah, saat ini hingga 5 Oktober ini sudah mau tanggal 9 Oktober sudah ada beberapa pendaftar yang sudah masuk untuk menjadi calon anggota KPU ini. Jadi kita dalam hal pendaftaran ini dibantu oleh pihak Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan. Jadi mulai tanggal 5 Oktober kemarin sampai dengan pagi ini kita selalu memantau dan monitor serta mendapatkan laporan dari Sekretariat bagi calon seleksi yang akan mengikuti tes. Tes apa yang pertama nanti Pak? Tes administrasi dulu ya Pak. Jadi kita menganut sistem seleksi administrasi ya. Jadi kita akan
sisir satu-satu ya dari beberapa syarat yang harus dipenuhi, mulai dari pernyataan-pernyataan yang diisi melalui formulir yang telah disediakan oleh KPU. Kemudian ada beberapa formulir itu harus dilampiri dengan meterai. Nah, kemarin ada pertanyaan tidak apakah boleh menggunakan e-meterai. Nah, jadi untuk menggunakan e-meterai itu baik. tidak boleh Tidak karena boleh ya, kita Pak, ya? harus yang bersangkutan menyerahkan hard copy-nya ke KPU. KPU, sekretariat Dalam hal KPU ini di mana itu, sekretariat Pak? Timselnya adalah Jalan Basuki Rahmat, Hotel Aston, lantai 3. Lantai 3 ya, Di Pak, situ ya? tempat penerima. Jadi yang mendaftar baru 1, sedangkan melalui Siakba KPU itu sudah banyak 30-an, tapi yang mendaftar baru 1. Kemudian ada juga calon peserta seleksi itu yang sifatnya baru konsultasi, Baik. terutama konsultasi menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi. Baik. Nah, kemudian kami sampaikan bagi ASN yang akan mengikuti seleksi KPU ini, syaratnya harus melampirkan surat izin mengikuti seleksi. Jadi surat izin mengikuti seleksi tes KPU Kabupaten Kota. Jadi peruntukannya untuk KPU Kabupaten Kota yang ditandatangani langsung oleh pembina kepegawaian. Nah, kalau di tingkat provinsi pembina kepegawaian itu adalah gubernur, kemudian di tingkat kabupaten itu adalah bupati, di tingkat kota adalah wali kota. Nah, pengalaman lalu kita waktu menjadi timsel KPU provinsi itu ada yang ditandatangani oleh wakil bupati. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi walaupun dia satu paket bupati dan wakil bupati, tapi untuk penandatanganan pejabat pembina kepegawaian itu harus kepala daerah langsung. Baik. Demikian. Berarti diperbolehkan ya, Pak? Tidak ada perubahan ya, Pak? Tetap diperbolehkan ASN mengikuti tes seleksi ini ya, Pak, Boleh. ya? Jadi siapa saja mau ikut dipersilakan, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak harus mengundurkan diri ya, Pak Ong ya? Yang mana? Nantinya untuk ASN nanti kan? ASN peraturan baru ini berbeda dengan saya dulu 2009-2013. Status saya adalah dosen PNS Kooperatif Wilayah 2. Itu begitu saya dilantik harus cuti. Nah, Cuti, untuk periode ini, Pak? istilahnya cuti di luar tanggungan negara, artinya gaji PNS itu tetap jalan, hanya tunjangan fungsionalnya yang di stop. Tapi sekarang Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, kemudian turunannya adalah PKPU, peraturan KPU. Sekarang ASN dan P3K ya yang mau ikut seleksi itu harus berhenti sementara. Artinya Jadi agak keras ini keras peraturannya. ya, Pak, ya? Jadi dia harus berhenti dulu. Begitu dilantik harus mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN. Dan kalau P3K karena dia kontrak itu harus berhenti total. Nah, ini juga bagi calon peserta seleksi mohon dipertimbangkan secara matang. Tapi dalam hal ini kalau hanya untuk mengikuti seleksi ya sebelum yang bersangkutan dilantik cukup surat keterangan untuk mengikuti seleksi saja dulu, izin ya. Dari pembina kepegawaian. Ya. Baik. Kita sudah terhubung dengan pengamat politik dari Universitas Sriwijaya, Pak Deden. Selamat pagi, Pak Deden. Selamat pagi. Iya, Pak Deden. Selamat pagi, Pak Deden. Pak Deden, ini ada yang menarik. Saat ini kita akan menghadapi pemilu 2024. Namun hampir semua KPU kabupaten kota di Sumatera Selatan ini akan ada anggota baru seperti itu. Nah, Pak Deden, apa yang ingin disoroti yang paling penting agar marwah anggota KPU yang berkualitas dan netralitas ini tetap terjaga seperti itu, Pak Deden? Terima kasih, Mbak. Ini untuk pendaftaran calon anggota KPU kabupaten kota itu sudah mulai dibuka. Ada 17 kabupaten kota. Ini termasuk zona-zonanya sudah ditentukan. Mengenai tema kita itu tentang netralitas dan kualitas menjadi sorotan dari banyak aspek atau dari seluruh masyarakat, saya kira, terkait dengan pelaksanaan pemilu yang katakanlah sesuai dengan asas ini. Nah, pertama sebelum ke sana memang urgent sekali kedudukan dari Komisi Pemilihan Umum. Pertama
KPU ini adalah penyelenggara pemilu dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat. Selain diatur di Undang-Undang Dasar, juga mengenai teknis ini diatur juga di Undang-Undang Pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, tahapan daripada seleksi ini saya kira ada tahapan-tahapan. Nah, harapan kita nanti hasil akhir daripada komisioner yang terpilih di kabupaten kota di Sumatera Selatan ini sesuai dengan harapan kita, yaitu objektif dan berkualitas. Nah, untuk menuju objektif dan berkualitas itu saya kira dimulai dari tahapan yang pertama, yaitu dari sumbernya. Yang pertama itu tentu harapan kita panitia seleksi pansel itu adalah benar-benar orang-orang yang memiliki jiwa yang berintegritas. Sudah itu proses seleksi itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai misal, misalnya kalau kita lihat dari tahapan-tahapan itu ada 15 tahapan, mulai dari pengumuman pendaftaran hingga penyampaian nama calon anggota KPU kabupaten kota. Baik. Namun kalau kita lihat dari pandangan-pandangan masyarakat secara umum, itu ada sedikit catatan menurut saya. Itu misalnya pada tahapan wawancara, lalu pada tahapan masukan dan tanggapan masyarakat. Nah, wawancara ini kadang-kadang karena dia katakanlah sebagian orang bahwa itu adalah subjektivitas, tetapi kalau kita mengacu pada undang-undang tentang pemilu, sebenarnya substansi dari wawancara itu sudah ditentukan di pasal 32 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa substansi daripada wawancara itu misalnya adanya materi penyelenggaraan pemilu dan melakukan klarifikasi nanti ada terhadap tanggapan-tanggapan dari masyarakat tentang calon yang akan dalam tahapan-tahapan yang mengikuti tersebut. Nah, nanti bagaimana masyarakat menanggapi, nah itu salah satu poin dari tahapan wawancara. Nah, yang ketiga selanjutnya bahwa panitia seleksi ini bagaimana kita yakin mudah-mudahan ini benar-benar mampu mengedepankan aspek objektif dan kita sangat mengharapkan agar tidak ada, mudah-mudahan saya yakin yang pansel yang ada itu tidak ada keberpihakan nanti pada saat penentuan, karena khawatir biasanya tahapan-tahapan periode-periode sebelumnya hasil daripada itu selalu mendapat sorotan masyarakat. Nanti ya, misalnya yang tidak lulus, mengklarifikasi atau hal lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan kalau dengan objektivitas dalam proses itu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mudah-mudahan tidak terjadi lagi pada seperti proses-proses yang sebelumnya, misalnya ada sanggahan, ada ketidakpercayaan. Karena memang independensi KPU sebagai lembaga negara, saya katakan, karena ini disebut juga di Undang-Undang Dasar, itu adalah lembaga negara yang independen, bebas dan merdeka tanpa harus ada intervensi dari pihak manapun. Saya kira dalam nanti melaksanakan tugasnya, pansel ini mudah-mudahan objektif dan benar-benar secara maksimal menghasilkan komisioner-komisioner KPU di Kabupaten Kota di Sumsel itu dengan baik dan berkualitas. Saya kira sementara itu dulu, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Deden, pengamat politik dari Universitas Sriwijaya dari Fakultas Hukum ya Pak Deden ya. Berintegritas sesuai peraturan dan juga sesuai peraturan undang-undang yang berlaku agar aspek objektif ini dikedepankan ya Pak Ong ya Pak. Ini karena kita ketahui bahwa berapa bulan lagi setelah kita langsung pemilu di 2024 Februari ya. Ini semua 17 kabupaten kota ganti komisioner Pak Ijo. Ya ganti. Iya, ganti komisioner seperti itu. Nah, apa yang menjadi titik tolak ukur dari tim pansel sendiri, karena akan banyak tentunya saran, kritik terhadap tim pansel ini sendiri di 17 kabupaten kota ini, Pak Ijo. Baik. Jadi selaku tim seleksi calon anggota KPU kabupaten kota di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan, tentunya banyak pihak-pihak yang selalu
agak ragu ya, skeptis dengan Timsel ini, tapi itu biasa. Tetapi pada prinsipnya bahwa kami akan melaksanakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh KPU untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak bangsa yang ada di Sumatera Selatan. Baik. Untuk menduduki penyelenggara pemilu di 17 kabupaten kota dan yang ada di Sumatera Selatan. Jadi pada prinsipnya bahwa yang kami kedepankan adalah bagaimana berjalannya pesta demokrasi yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Tentu saja harus dimulai dari proses awal, yaitu penyeleksian para penyelenggara pemilu yang memang benar-benar independen, tidak terafiliasi dengan apapun juga, ormas, partai dan lain-lain seperti itu. 5 sampai 16 Oktober proses penyeleksian ya, Ya, Pak Ijo ya. Kemudian tahapan apa lagi nih sudah 16 Oktober? Nah, setelah itu maka akan dilakukan penelitian administrasi mulai tanggal 5 Oktober sampai dengan 23 Oktober 2023. Jadi ada 19 hari seperti itu. Dan kalaupun misalnya belum mencukupi ya, yang akan diseleksi, maka akan ada perpanjangan pendaftaran dari 17 Oktober sampai dengan 22 Oktober 2023 atau ada perpanjangan selama 6 hari. Baik, ada untuk sanggahan perpanjang selama 6 hari ya. Perpanjangan ya. Dan kalau ini, belum memenuhi ya, kalau misalnya pendaftarnya sedikit, katakanlah kita membutuhkan 5 tetapi yang mendaftar mungkin cuma 5, sementara ya kita dibutuhkan adalah 2 kali 5, berarti minimal pendaftaran itu harus 10 yang fix untuk diseleksi seperti itu. Baik. Terdiri dari 4 zona ya Pak Ong ya, 4 zona, masing-masing zona memiliki ketua tim seperti itu. Ada 4 zona, zonanya apa saja ini Pak Ong? Ya, kalau kami dapatnya di zona 3 ya. Zona 3 itu terdiri dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian Kabupaten Oku Indo ya, kemudian Kabupaten Oku Timur dan Kabupaten Oku Selatan. Kemudian ada zona 1 ya. Zona 1 itu terdiri dari wilayahnya Zona 1 4 Lawang ya. Kemudian Banyu Asin, Muara Enim dan Pagar Alam. Kemudian zona 2 Musirawas, kemudian Muratara, kemudian Pali, kemudian Kota Lubuk Linggau dan Kota Prabu Muli. Baik. Sedangkan zona 4 itu terdiri dari Kabupaten Lahat, Musi Banyu Asin, Ogan Ilir, Kota Palembang. Jadi 4 zona ini kami jumlahnya 20 orang Timsel ya. Jadi saya coba untuk meyakinkan masyarakat, memang harapan kita sebagai Timsel adalah melaksanakan tahapan tim seleksi ini ya dengan akhirnya 10 besar, dan kita berharap memang mendapatkan komisioner yang berkualitas dan netralitas ya. Jadi Pak Deden dari Fakultas Hukum Unsri, yakinlah kami dari tim Sen ini akan bekerja sebaik-baiknya. Jadi sebelum kami bekerja itu diberi bekal ya, mengikuti pembekalan, dan setelah mengikuti pembekalan kami menandatangani fakta integritas. Jadi fakta integritas itu kami tantangani semacam sumpah janji bagi Timsel ya. Kemudian tahapan seleksi ini juga ketat. Misalnya untuk psikotes itu bekerja sama dengan Mabes Angkatan Darat. Baik. Jadi apa yang dikhawatirkan jika hasil psikotesnya tidak direkomendasikan, walaupun nilai CAT-nya 100, nilai SI-nya 50, kalau hasil psiko tidak rekom tetap gugur. Demikian pula dengan kesehatan. Kesehatan itu bekerja sama dengan Mabes Angkatan Darat juga Mabes. Iya, jadi banyak juga yang berguguran di psikotes, kemudian berguguran di kesehatan. Baik. Jadi memang yang berhasil kita saring 10 besar, itulah yang hasil kami yang terbaik ya. Untuk 5 masing-masing nanti komisioner. Ya, jadi satu kabupaten tugas kami Timsel ini menetapkan 10 besar. 10 besar. Nanti setelah dapat 10 besar melalui proses sampai tahap akhir itu kita kirim ke Jakarta. Jadi tanggung jawab saya misalnya di Timsel 3, saya menetapkan calon komisioner itu 10 besar.
di Oku Indo, Oku Selatan dan Oku Timur. Begitu juga teman-teman di zona 1, Jadi tanggung zona jawabnya 2, hanya sampai 10 besar ya Pak 10 ya? besar. Jadi untuk Penentuannya, yang penentuan untuk menduduki komisioner itu KPU RI. KPU RI nantinya. Ya. Baik, seperti itu. Baik, kita tahan dulu Pak Ong dan Pak Icu sudah terhubung bersama kami Mas, bersama Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Pak Amra Muslimin. Selamat pagi Pak Amra. Selamat pagi, Dek. Selamat pagi. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi Pak Rindu Amra. sama Pak Amra, Tidak terasa ya Pak Amra, sebentar lagi ini akan berakhir masa jabatannya sebagai Ketua KPU, sebagai Ketua dan juga anggota ya Pak Amra ya. Ikut seleksi lagi Pak Amra? Nggak boleh Pak Ong saya. Nggak boleh. Baik. Pak Amra, mungkin Pak Amra yang pernah beberapa kali di KPU Kabupaten Ogan Ilir, kemudian di KPU Provinsi Sumatera Selatan dan sekarang menjadi Ketua KPU Pak Amra. Mungkin apa masukan untuk tim sel ini sendiri dan juga untuk peserta yang akan mengikuti komisioner anggota KPU di kabupaten kota ini, Pak Amra silakan. Ya, pertama saya mengucapkan selamat bertugas dulu untuk Pak Ong Berlian ya, dan Pak Icu. Pak Icu ya, sorry. Ya, Pak Icu kasih. sebagai saya sempat juga melihat itu, saya tracking itu latar belakang pendidikan dan pekerjaan dari tim sel ya. Kalau untuk Pak Icu dan Pak Ong saya yakin lah, apalagi Pak Ong ya, dia punya pengalaman sebagai anggota KPU provinsi, kemudian kemarin sebagai tim sel KPU provinsi, karena dianggap berhasil dan sukses, ya diminta lagi tugas menjadi tim sel kabupaten kota. Nah, tapi saya izin menyampaikan beberapa hal yang perlu juga menjadi perhatian daripada ketua tim sel yang ada ya, karena saya lihat latar belakang daripada tim sel ini dari sisi kemampuan dan wawasan kepemiluan itu belum maksimal. Yang saya lihat ada yang menjabat sebagai guru ya, guru SMP. Nah itu kan saya sudah bisa membayangkan begini, tim sel ini kan salah satu faktor yang menentukan apa yang disampaikan Pak Ong tadi, keberhasilan daripada penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. Apalagi akhir masa jabatan penyelenggara KPU di Provinsi Sumatera Selatan ini, di kabupaten kotanya itu berakhirnya kan 7 Januari 2024. Artinya praktis teman-teman yang dilantik itu hanya diberikan waktu 1 bulan untuk sampai kepada titik penting ya. Epicentrum penting dari pemilu itu adalah 14 Februari 2024. Maka hari ini kita akan menguji tim sel yang telah ditunjuk oleh KPU RI untuk bekerja. Pesan saya sederhana saja, harapan saya besar sekali kepada teman-teman tim sel. 10 orang yang akan ditetapkan itu akan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya pemilu di tahun 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat proses ya seleksi kali ini itu peran partai politik melihat keberadaan KPU ini lebih fokus. Saya tidak ingin katakan bahwa ada intervensi dari partai politik, tapi saya melihat sekarang partai politik itu melihat penyelenggara pemilu ini sesuatu yang seksi, yang harus diperhatikan. Maka dari itu harapan saya pada tim sel untuk bisa menjaga netralitas itu. Apalagi saya terus terang tidak mau mendengar ada intervensi dari partai politik, dari elit partai politik di Sumatera Selatan ini kepada tim sel. Karena sederhana saja saya indikator kita menguji nanti. Kalaupun nanti ada kegagalan dalam proses pemilu di tahun 2024, maka yang diminta pertanggungjawaban pertamanya tentu salah satunya adalah tim sel. Walaupun tadi Pak Ong sudah sampaikan ada CAT, kemudian ada Persi yang bekerja sama dengan Mabes, ada proses kesehatan, itu kan metode atau sistem yang kita sebut dengan objektif ya. Ketika nggak selesai, udah nggak selesai.
Tapi ada juga tahapan-tahapan yang menurut saya subjektivitas. Ketika misalnya dari 20 ke 10, itu kan tim sel menentukan 20 ke 10 itu dari hasil wawancara. Nah itu juga yang dibutuhkan semangat daripada tim sel untuk memastikan bahwa fakta integritas yang ditandatangani itu harus sudah sesuai dengan apa yang dilakukan. Karena Sumatera Selatan ini akan tidak baik-baik saja kalau KPU kabupatennya pertama tidak memiliki wawasan kepemiluan. Kenapa? Karena mereka hanya praktis diberikan 1 bulan. Dan 1 bulan itu adalah masa-masa yang paling kritis dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Jadi saya berharap betul kepada tim sel untuk memastikan bahwa ke-10 orang itu adalah orang-orang yang siap melaksanakan tugasnya di Januari 2024. Baik, Pak Amra, itu saja. Ada lagi. Baik, silakan. Saya lihat Sumsel ini sebagai putra daerah ya. Saya sudah sebulan ini bermuhasabah ini. Ada apa ini Sumsel ini? Kok KPU RI sudah 2 kali ini mendatangkan orang Bengkulu jadi tim sel? Saya jadi bertanya-tanya, apa nggak ada orang pintar lagi yang di Sumsel ini? Apa kekurangan akademisi di Sumatera Selatan ini? Apa kurang tokoh? Padahal kita tahu persis bagaimana Bengkulu dengan Sumatera Selatan ya kalau diposisikan itu. Tapi ya sudahlah, saya berharap ada pembuktian juga dari teman-teman yang didatangkan ya, diimpor lah kalau istilah saya itu dari luar Sumatera Selatan untuk membuktikan keberadaannya itu apakah memang layak atau tidak. Ya. Baik. Itu saja Pak Amra. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amra. Selamat bertugas Pak Amra. Sama-sama. Baik, Pak Amra Muslimin, Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan. Satu lagi Pak Ong, Pak Icuk, saya tambahkan sebelum kita menjawab dari Pak Amra menanggapi, utamakan integritas dan kompetensi dalam seleksi karena setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk menjadi anggota KPU. KPU milik masyarakat, bukan milik organisasi apalagi perseorangan. Dari Ibu Ani di Kenten. Baik, Pak Ong, Pak Icuk, ini tantangan ya untuk kita bahwa memang waktu yang singkat ini pemilu 2024 bulan Februari tadi Pak Amra mengatakan 1 bulan kita ada masa-masa kritis yang harus memang benar-benar dipelajari oleh komisioner KPU kabupaten kota yang harus memiliki pengetahuan tentang kepemiluan. Selain itu Pak Amra juga mengatakan bahwa saat ini partai politik akan lebih fokus melihat KPU ini. Jangan sampai kita ternoda seperti itu. Nah ini bolanya ada di tim sel. Bagaimana menciptakan anggota komisioner KPU yang berkualitas dan juga berintegritas. Pak Ong dulu atau Pak Icuk dulu? Pak Ong dulu. Pak Ong dulu, silakan Pak Ong. Terima kasih. Kita banyak mendengar tadi apa yang menjadi masukan ya, sedikit saran dan sedikit kritik ya dari sahabat saya. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, Saudara Amrah Muslimin, Sarjana Ekonomi MSI, itu juga membuat catatan bagi kita. Maunya kita itu seluruh peserta ini ya kita akomodir, tapi kita kerja tim sel ini tugasnya hanya ya mungkin sekitar 25%, 75% itu KPU RI, karena yang menetapkan komisioner itu adalah KPU RI. Jadi kita tim sel daerah ini hanya mencari 10 orang. Jadi 10 memberikan orang. Pilihan ya. Iya, jadi yang duduk itu menjabat sebagai KPU Kabupaten Kota di Sumsel ini kewenangan KPU RI. Terkecuali kalau kita tim sel ini ikut menentukan 5 orang yang duduk untuk 5 tahun ke depan, saya kira menjadi tanggung jawab kita. Tapi dalam hal ini kita tetap konsisten ya, melaksanakan semua aturan dan tidak menutup kemungkinan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di proses seleksi ini, KPU RI punya kewenangan untuk mengambil alih. Jadi kalau kita ada semacam aduan bahwa tim sel ini bekerjanya tidak netral atau bagaimana, itu bisa dilaporkan dan KPU RI akan mengecek.
Baik. Ini juga buat catatan kita, dan memang semua masukan-masukan ini sebagai bahan pertimbangan kita. Jadi sewaktu saat kita nanti rapat ya, kita ada beberapa kali rapat sesama tim sel. Pertama adalah pleno penetapan seleksi administrasi. Ya, kemudian pleno penetapan yang lulus CAT sama dengan psiko. Ya, itu psikotes itu kewenangan, saya tadi sudah sampaikan, kewenangan instansi lain di luar kewenangan KPU. Ini kan salah satu upaya KPU untuk meminimalisir jangan sampai adanya intervensi dari pihak-pihak luar. Psikotes, kemudian kesehatan, itu kan kewenangan dari Mabes ADI. Dan kita tahu kan integritas dari Mabes ADI memang sudah cukup mumpuni. Kemudian terkait dengan pertanyaan mengenai integritas kompetensi, salah satu syarat yang kita terima dan kita utamakan adalah pengalaman kepemiluan. Baik. Jadi peserta yang akan mengikuti seleksi yang sudah Dipastikan, berpengalaman sebagai penyelenggara pemilu itu diutamakan dan ada nilainya. Jadi walaupun dia di tingkat KPPS, kalau dia melampirkan di daftar riwayat hidupnya bahwa dia pernah jadi ketua KPPS atau anggota KPPS, itu menjadi perhatian kita. Apalagi di tingkat PPS dan PPK. Demikian. Karena 1 bulan ya masanya. Kita tahan dulu Pak Ong, Pak Icu sudah ada penelpon, nanti Pak Icu bisa menanggapi sekaligus. Sudah ada Pak Amir di 01713969977 seperti biasa di line telepon Pro 1 RRI Palembang 369977. Halo, selamat pagi Pak Amir. Selamat pagi juga RRI. Selamat pagi. Baik, Pak Amir, dipersilakan Pak Amir untuk memberikan pertanyaan mungkin tanggapan terkait dengan anggota komisioner KPU provinsi di 17 kabupaten kota yang netralitas dan berkualitas. Iya. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada RRI Palembang ini. Senantiasa topik-topiknya sesuatu yang sedang hangat-hangat ini. Baik, terima kasih kembali Pak Amir. Iya. Menarik. Topik kita pada pagi hari ini yaitu anggota KPU yang berkualitas dan netralitas. Nah, kualitas dan netralitas ini kalimat yang selalu bergandengan. Kita tahu, kalau tidak salah, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak narasumber ini, orang pakar-pakar semua ini. Ya, terima kasih banyak atas pencerahan untuk kita sebagai masyarakat ini. Ya, kita tinggal menghitung hari, bapak-bapak, kalau tidak salah, untuk melaksanakan pemilu 2024. Tentu kami selaku masyarakat Kota Palembang ini mendambakan kepada tim sel ini. Tim seleksi ini, Pak. Pertama, apa kata bapak-bapak tadi, saya sepakat, ya yang sudah-sudah itu pengalaman kita, tapi ke depan lebih baik. Ya. Pertama, memperoleh orang-orang yang punya netralitas yang tinggi, jujur. Kedua, punya integritas terhadap untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Persaingan makin ketat ke depan ini, Pak. Nah, ini menurut saya sendiri. Terputus Pak Amir, terkait dengan tanggapannya tadi belum selesai ya, belum diketahui seperti apa nih. Mungkin ada yang memiliki nomor Pak Amir, atau Pak Amir kami masih menunggu line telepon Anda untuk dihubungi kembali 01713699977, atau Anda ingin mengirimkan pesan WhatsApp seperti biasa di WA Pro 1 082179279090. Sekali lagi di 082179279090 atau di 01713699977. Kita mencoba menghubungi Pak Amir ya di 01713699977. Sudah terhubung kembali dan Pak Amir ya. Kita menghubungi ya. Baik, Pak Amir. Bapak narasumber tadi terputus. Iya, silakan Pak Amir. Ada sedikit gangguan ya. Sekali lagi saya mohon maaf Bapak-bapak sekalian. Nah, pertama tadi saya berharap dari tim seleksi tahun ini memperoleh orang-orang yang punya netralitas yang tinggi. Yang kedua, memperoleh orang-orang yang punya integritas untuk kemajuan Indonesia ke depan. Karena ini Indonesia ini akan menghadapi persaingan yang sangat ketat ke depan ini. Kita menuju Indonesia maju. Yang ketiga,
Ya, alangkah tidak enaknya bagi tim sel apabila nanti tahun dinas yang terpilih ini belum selesai, sudah ada beberapa anggotanya misalnya ya terganggu, melanggar aturan dan lain sebagainya, tidak sampai tuntas tugasnya. Nah, ini saya menganggap gagal tim sel kita memilih orang-orang ini. Nah, inilah harapan saya. Semoga yang terpilih di beberapa kabupaten kota ini nanti terpilih, mereka tetap bertugas sampai pada akhirnya selesai. Berarti tim selnya juga ikut bertanggung jawab dan selesai. Apabila baru setahun, baru habis pemilu, sudah tersangkut sana, tersangkut sini, artinya tim ini dengan waktu yang begitu pendek ini keteteran memilih orang-orang baik ini. Barangkali itu saja masukan saya. Terima kasih kepada RRI, terima kasih kepada bapak-bapak narasumber. Baik. Tetap semangat menuju Indonesia maju. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih kembali Pak Amir. Pak Icu mungkin menanggapi bahwa Pak Amir mengatakan sebelum kita menentukan anggota komisioner KPU yang netralitas dan integritas, kita tentukan dulu nih tim selnya bagaimana nih netralitas dan integritas dari tim sel sendiri. Silakan Pak Icu. Baik, terima kasih Pak Amir. Intinya bahwa kami itu selaku tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kota di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan tentu memiliki basic non partai atau sudah dipastikan ya Pak ya? Iya, dipastikan. Dari akademisi ada, kemudian ada dari tokoh masyarakat dan lain-lain. Dan itu tentu saja dari tim-tim itu sudah bisa dipastikan bahwa mereka tidak akan terafiliasi dengan partai atau dari unsur manapun juga, sehingga ketika menentukan calon-calon penyelenggara pemilu itu mudah-mudahan yang kami pilih itu yang terbaik. Persoalan nanti dia melakukan sesuatu di kemudian hari itu adalah di luar kewenangan kami, tetapi pada intinya bahwa kami sudah menyeleksi dan itulah yang terbaik. Nah, fokusnya adalah bahwa bagaimana memilih orang-orang yang memang memiliki rekam jejak yang bagus. Itu pertama. Yang kedua, pasti harus berintegritas. Yang ketiga harus independen. Dan yang selanjutnya adalah harus berani. Berani di sini adalah dia harus tetap melaksanakan aturan undang-undang yang diamanatkan kepada mereka dan berani menolak apapun intervensi yang dilakukan oleh pihak manapun juga. Saya kira seperti itu. Nah, kalau peraturan terkait tentang calon anggota KPU yang mungkin yang pernah berpartai politik ini seperti apa ini? Mereka yang dulu pernah partai politik dan ingin ikut menjadi ini seperti apa aturannya? Jadi kalau mereka ingin menjadi komisioner itu paling tidak bahwa 5 tahun terakhir dia tidak terafiliasi lagi. Jadi dengan 5 tahun ini harus benar-benar tidak ada lagi sangkut pautnya dengan partai politik seperti itu. Menyertakan apa pada saat kita mendaftar itu? Sekarang kan zamannya online, jadi kita sangat mudah sekali mengecek ketika nick-nya itu kita masukkan, ternyata ada hubungan dengan partai politik, itu langsung kita coret. Walaupun secara de facto bahwa mereka harus membuat surat pernyataan tidak terafiliasi dengan partai politik. Baik, 5 tahun ya Pak Ong ya, 5 tahun. Jadi kalau 3 tahun pun tidak bisa ya? Ya, tidak bisa. Ini keuntungan dari aplikasi Siakba ini Pak Ya, Ong. jadi yang bersangkutan di samping tadi sudah disampaikan Pak Icu menandatangani surat pernyataan bebas dari partai politik. Juga yang bersangkutan juga kalau memang ada laporan tanggapan masyarakat bahwa yang bersangkutan terlibat parpol, itu kita tadi sudah disampaikan bisa mengecek di Sipol. Jadi Sipol KPU ada laman Sipol KPU untuk mengecek apakah yang bersangkutan Sipol KPU ya. Terlibat partai politik. Biasanya dimasukkan nomor induk kependudukan, kemudian nanti dicek apakah dia punya nomor pokok anggota atau NPAG. Itu mudah dicek oleh panitia.
dan jika itu tidak memenuhi syarat ya mau tidak mau harus gugur. Kalau seandainya kita sudah melakukan pekerjaan dan tidak terdaftar di parpol dan pada masa sanggan ada laporan dari masyarakat, itu juga diterima nanti Ya, dicek. jadi memang tim sel melalui KPU RI memang ada waktu lebih kurang 1 minggu ya untuk mendapatkan masukan-masukan, tanggapan-tanggapan dari masyarakat untuk masukan dan tanggapan masyarakat ini kepada peserta seleksi bisa bersifat positif atau mendukung bahwa yang bersangkutan itu punya kapabilitas, punya integritas, itu boleh ya. Kemudian juga bisa juga melaporkan. Baik. Dan untuk memberikan tanggapan dan melaporkan itu KPU sudah menyediakan formulir ya, formulir khusus agar supaya indikasinya bukan surat kaleng ya. Jadi ada formulir, ada pelapor, Ada kemudian proses yang ada harus identitas pelapor, kemudian yang dilaporkan, kemudian apa yang dilaporkan ya termasuk barang buktinya. Itu kita akan Siap. menyediakan Baik. tanggapan masyarakat itu 1 minggu. Nanti pada saat wawancara itu ada kita wawancara klarifikasi. Baik. Klarifikasi terhadap laporan-laporan yang masuk. Tapi yang jelas untuk melaporkan itu harus mengisi formulir dan identitas. Kemudian laporan-laporan itu Harus disertai barang kemarin bukti ya. kita banyak mengenai hukuman dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kalau masih sifatnya peringatan itu masih tetap jalan ya. Terkecuali kalau yang bersangkutan itu dipecat atau diberhentikan oleh DKPP itu tidak ada ampunnya. Baik, seperti itu. Sudah ada yang bergabung kembali? Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Tata. Mbak Nova, Pak. Oh, Mbak Nova. Mbak Tata. Ya, baik, silakan. Dengan siapa Pak, di mana? Dan Ahmad Irwan, Bandung Timur. Bandung Timur. Wah, jauh sekali. Orang Palembang ya, Pak ya? Kumaha Ya, damang. Kumaha damang, Pak, kata Pak Ong narasumber kita pada pagi hari ini. jawabnya kalau begitu Pangesto. Pangesto. Baik. Ada Pak Ong dan Pak Icu. Silakan Pak Dari KPU Ahmad. ya. Mm. Selamat pagi Bapak narasumber Baik. yang saya hormati. Begini Pak, tentang masyarakat kita menjelang pemilu lah bulan Februari. Di sini kan seolah-olah aturan KPU atau Bawaslu banyak yang tidak ditaati Pak. Di sini kan sudah nampak pemasangan bendera atau stiker-stiker itu kan Pak KPU memerlukan peluitnya. Tapi kenapa di sini tidak taat terhadap aturan? Kalau di sini adalah dalam pemilu sekarang KPU adalah sebagai komandan yang harus ditaati kan seperti itu, walaupun apapun juga. Di sini juga Pak, di daerah saya sendiri bicara, kok udah banyak bendera, bahkan di rumah saya pun juga Pak sudah ada 3 calon itu yang menempel stiker itu tanpa izin dengan saya tidak tahu ini siapa yang memasang stiker di pintu saya. Seharusnya kan ada izin dulu dari pihak luar rumah, tapi tiba-tiba. Nah di sini saya menekankan dari pihak KPU dan Bawaslu cobalah sedikit memberikan itu lagi pula taatilah apa yang ditawarkan KPU. KPU kan belum menemukan peluitnya untuk seperti itu. Nah bagaimana pendapat Bapak narasumber? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad yang jauh di seberang. Mungkin bagaimana tim sel ini benar-benar menciptakan sosok komisioner yang memang dapat tegas seperti itu ya. Bagaimana mereka menjadi komandan dalam penyelenggaraan pemilu yang tidak terasa sebenarnya sebentar lagi pemilu 2024 ini pemilihan presiden dan legislatif seperti itu Pak Ong dan Pak Icu. Silakan ke Pak Icu atau Pak Ong ya. Terkait dengan pertanyaan Pak Maman ya. Pak Ahmad di Bandung. Bandung ya. Jawa Barat. Bandung Timur ya di Jawa Barat. Selamat pagi Pak Maman. Terkait dengan alat peraga ya, apakah baleho, apakah stiker, apakah spanduk. Selagi yang bersangkutan belum ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu, itu KPU tidak punya kewenangan untuk menindaknya. Jika mereka sudah ditetapkan baru kita punya aturan. Itu ada tersendiri, yaitu peraturan tentang kampanye. Tapi sekarang sudah banyak bertebaran, itu yang lebih berwenang adalah pemerintah daerah. Jadi kalau di kabupaten adalah pemerintah daerah kabupaten, kalau di kota pemerintah daerah kota.
terlebih khusus lagi adalah perangkatnya adalah Satpol PP-nya yang menetipkan daerah-daerah yang terlarang. Kalau di Palembang ini ada Perda. Baik. Ya, jadi Kota Palembang ini ada Perda Wali Kota Palembang nomor 9 ya tahun 2009 itu tentang Penertiban pemasangan alat-alat peraga yang dilarang. Jadi misalnya di jalan-jalan protokol, di kantor-kantor pemerintahan, di lembaga-lembaga pendidikan, di lembaga-lembaga kesehatan, termasuk yang aparat-aparatnya juga itu tidak boleh. Jadi Pak Maman lebih saya persingkat itu yang berhak menetipkan sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai peserta pemilu adalah pemerintah daerahnya. Baik. Kemudian mengenai apa tadi harapannya ya mohon doa ya. Jadi kami mohon doa tidak hanya oleh Pak Maman yang ada di Bandung Timur, seluruh pendengar RRI di mana saja berada, kami mohon didoakan sebagai tim sel ini untuk melaksanakan tugas-tugas dan tentunya untuk memenuhi harapan yang katanya KPU yang akan datang yang berintegritas, punya kompetensi ya, kemudian dapat dipercaya, netral dan berkualitas. Insya Allah ya, jadi kalau didoakan Insya Allah kami akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Tapi yang jelas apa yang menjadi harapan masyarakat dalam kaitan ini kami akan utamakan. Baik, menciptakan anggota komisioner KPU yang berkualitas dan netralitas. Pak Deden masih bergabung bersama kami, Pak Deden? Ya, Mbak. Silakan Pak Deden, ini sudah hampir menunjukkan pukul 9. Seperti apa Pak Deden menanggapi dari statement dari Pak Ong dan juga Pak Icuk? Karena memang mereka memastikan akan benar-benar menciptakan komisioner KPU di kabupaten kota ini 10 besar yang benar-benar berintegritas dan berkualitas, dan nanti 5 utamanya akan ditetapkan oleh KPU RI, Pak Deden. Terima kasih. Memang mudah-mudahan wawancara kita pada pagi ini didengar juga oleh KPU pusat ya, sebagai yang memiliki di antara 10 orang itu. Nanti di pansel itu melakukan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Saya menyoroti mengenai syarat calon anggota KPU itu pada poin D dan E, yaitu memiliki integritas, berkepribadian kuat, jujur dan adil. Ini sebagaimana dengan asas pemilu. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan dan kepartaian. Baik. Nah, karena kita lihat pada pengalaman-pengalaman sebelumnya dalam teknis pelaksanaan pemilu itu kadang-kadang memiliki catatan yang pernah kita alami. Baik. Nah, kalau nanti sosok yang terpilih ini setidaknya memenuhi kriteria D dan E ini, harapan kita pelaksanaan pemilu 2024 itu bisa terlaksana secara profesional dan baik, serta menghasilkan katakanlah presiden wakil presiden, DPR, MPR, DPD, DPRD yang memiliki legitimasi dan dipercaya oleh masyarakat. Nah, untuk mendukung teknis daripada poin D dan E ini, saya kira di pasal 32 Undang-Undang Pemilu itu bahwa tim seleksi melaksanakan tugas secara terbuka atau transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, kalau kita garis bawahi di sini ada partisipasi masyarakat. Nah, oleh karena itu pemikiran saya bagaimana partisipasi masyarakat ini bisa dimaksimalkan, setidaknya melalui sosialisasi media massa yang cukup katakanlah banyak atau masif, lalu dengan berbagai media yang ada, bagaimana kita meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung istilahnya itu proses seleksi ini, selain nanti ada tahapan-tahapan yang sudah ditentukan, misalnya wawancara, tes psikologi dan lain sebagainya. Saya kira peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana ketentuan di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu perlu dimaksimalkan untuk sementara itu, Mbak. Baik Pak Deden, terima kasih Pak Deden sudah bergabung bersama kami ya Pak di Dialog Palembang pagi ini Pak ya. Baik Pak Deden, pengamat politik dari Universitas Sriwijaya. Pak Icu, maksimalkan laporan dari masyarakat seperti itu, peran serta masyarakat Pak Icu yang disampaikan Pak Deden tadi, dan juga harapan masyarakat lainnya bagaimana menciptakan komisioner KPU yang memang benar-benar berkualitas dan netralitas jelang pemilu yang sebentar lagi ini Pak Icu. Iya, jadi saya sepakat yang disampaikan oleh Pak Deden tadi bahwa
kami selaku tim sel yang akan menyeleksi calon-calon anggota Komisi Pemilihan Umum di 17 kabupaten kota, itu mereka yang terpilih adalah mereka yang memang benar-benar memiliki wawasan tentang kepemiluan, punya integritas yang tinggi, kemudian berani, jujur, dan independen tentunya. Tetapi tentu peran serta masyarakat itu harus tetap dilibatkan untuk melihat ya, untuk memotret sisi mana barangkali kelemahan-kelemahan yang barangkali yang kami pilih. Tetapi pada dasarnya bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Om bahwa kami cuma memilih 10 orang. Untuk penentuan siapa yang menduduki komisioner itu adalah hak prerogatif dari KPU RI. Nah, namun demikian tentu dari pelamar-pelamar yang ikut, tentunya yang 10 itu adalah yang terbaik dari para pelamar yang lainnya seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kami juga dari tim seleksi dibantu oleh sekretariat KPU provinsi sudah melaksanakan sosialisasi dan lain-lain dari beberapa media massa, dari TV, cetak, kemudian termasuk melalui RRI sekarang ini. Selain itu juga di media sosial ya, media sosial. Media sosialnya apa nih Pak? Itu KPU provinsi ada khusus ya, ada khusus ada IG-nya, kemudian ada FB-nya dan lain-lain. Jadi semua perjalanan rekam jejak yang dilakukan oleh tim sel ini semua terpantau di situ. Jadi semuanya bisa dilihat, semua bisa diakses. Jadi kami selalu mengedepankan asas kepatutan sehingga ketika kami menentukan 10 besar itu memang benar-benar mereka yang memang memiliki kompetensi di bidangnya. Saya kira begitu. 5 sampai 16 Oktober tahap penyaringan, kemudian dilanjutkan dengan tanggapan masyarakat ya Pak ya. Yep. Kemudian apa lagi nih Pak tahapan sampai dengan kita akan 10 besar tersebut? Oke, untuk tanggal penetapan hasil penelitian administrasi itu dari tanggal 24 sampai 25 Oktober itu ada 2 hari. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman hasil penelitian administrasi itu selama 3 hari dari tanggal 26 sampai 28 Oktober. Nah, selanjutnya adalah ada seleksi tertulis dan tes psikotes. Nah, seleksi tertulis di sini adalah salah satu adalah CAT. Ya. Kemudian ada wawancara atau essay. Kemudian dilanjutkan dengan tes psikolog yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ong yang dilakukan oleh Mabes TNI. Itu tanggal 29 Oktober sampai 6 November selama 9 hari. Kemudian penetapan hasil seleksi tertulis dan tes psikologi itu tanggal 8 November 2023. Kemudian dilanjut dengan pengumuman hasil seleksi tertulis dan tes psikolog tanggal 9 sampai 10 November 2023 itu selama 2 hari. Lalu berikutnya adalah ada masa jeda atau masukan dan tanggapan masyarakat. Itu bisa dilakukan dari tanggal 9 November sampai 14 November Jadi 2023. gunakan 6 hari. 6 hari Ya, gunakan 6 masa hari. tersebut ya Pak ya. Ya, gunakan masa tersebut untuk memberikan masukan tanggapan terhadap calon-calon yang kami pilih. Kemudian dilanjutkan dengan tes kesehatan itu dari 11 November sampai 13 November itu selama 3 hari. Lalu dilanjutkan dengan wawancara 12 November sampai 15 November itu 4 hari. Kemudian yang selanjutnya adalah penetapan hasil tes kesehatan dan wawancara itu mulai dari tanggal 16 November sampai 17 November itu ada 2 hari. Lalu pengumuman hasil seleksi anggota KPU Kabupaten Kota tanggal 18 November sampai dengan 19 November 2023 selama 2 hari. Dan yang terakhir adalah penyampaian nama calon anggota KPU Kabupaten Kota di 17 Kabupaten Kota di Sumatera Selatan pada tanggal 18 November sampai 20 November 2023. Dilakukan KPU RI ya Pak ya? Ya, itu yang kami lakukan terakhir. Kami membawa hasil-hasil itu ke KPU RI yang 10 besar. 10 besar, 10 Ya, 10 besar. 18 sampai dengan 22 November ya Pak ya? 18 sampai 20 November. 20 November. Baik, Pak Ong, ada yang ditambahkan Pak Ong sebelum kita menutup dialog kita pada pagi hari ini? Ya, jadi tadi sudah konkret ya disampaikan oleh Pak Icu, sudah lengkap. Kami harapkan
masyarakat ya bisa mendaftarkan diri sampai dengan tanggal Jangan biasanya 16. masyarakat ini pas detik-detik terakhir ya Pak ya Jadi biasanya. last minute kadang-kadang mereka baru mendaftar ya. Saya kira lebih cepat lebih baik ya. Tanggal 16 Oktober itu kita tutup pendaftaran pada pukul 23.59 menit ya. Sebelum berganti tanggal dan hari. Silakan mendaftar di Jalan Basuki Rahmat Hotel Aston lantai 3. Untuk hardnya Kemudian ya, Pak ya? silakan melihat informasi di Siakba KPU. Kemudian juga masalah tempat CAT ini kami akan perkirakan itu kalau satu kabupaten 100 orang peserta berarti 1.700. Iya. Jadi 1.700 Dipusatkan peserta satu tempat ya Pak nantinya? itu akan dilaksanakan serentak. Ya, tidak boleh ada jeda waktu. Kemudian kalau 1.700 personel komputer sistem CAT di Palembang ini mungkin agak sulit ya. Kita sudah berkoordinasi dengan pihak Unsri, kemudian pihak UIN, kemudian pihak BKN untuk istilahnya pelaksanaan ujian tertulis CAT ya. Jadi CAT itu terdiri dari 100 soal multiple choice. Tadi sudah Tidak boleh ada jeda ya Pak ya. Jadi tidak harus boleh. serentak Jadi 17 kabupaten 1.700. kota ini serentak semua. Baik. Tidak boleh digilir-gilir karena soalnya hanya satu. Dan yang bawa soal itu dari KPU RI dan KPU RI itu sudah punya passwordnya ya. Jangan sampai nanti ngadat ya personal komputernya karena pesertanya banyak. Jadi apa ya? IT-nya nanti keberatan, jadi itu juga akan menjadi perhatian kita juga bekerja sama dengan sekretariat KPU yang akan mencari lokasi yang tepat untuk pelaksanaan ujian CAT. Kalau untuk tes psikologi tidak menggunakan personal komputer, kita akan mungkin menyiapkan gedung ya. Jadi dari CAT sampai dengan psiko itu masih seluruh peserta. Jadi kalau memang satu kabupaten kota itu 100 orang berarti 1.700. Makan waktu ya Pak ya. CAT dan psiko itu semuanya ikut. Tapi begitu sudah masuk ke tahap selanjutnya itu 20 besar. 20 besar nanti akan dilaksanakan tes kesehatan dan tes wawancara. Baru dapat 10 besar. Kalau sudah dapat 10 besar, kita sudah selesai bekerja, baru kita bawa ke Jakarta untuk melaporkan inilah hasil kami dalam merekrut calon anggota KPU Kabupaten Kota Sumatera Selatan, dan ya kami mungkin akan mengantarkan secara langsung. Jadi tanggung jawab kami adalah menetapkan 10 besar. Demikian Mbak. Baik. Terima kasih Pak Ya, Ong. mungkin satu lagi Mbak, silakan, Pak Icu. bahwa setiap tahapan seleksi itu nilai-nilainya itu diinput online ya. Jadi selain ada Jadi lebih transparansi ya Pak ya. transparan. Jadi semua peserta bisa melihat berapa Di nilainya. mana itu Pak nanti Pak? Di Siakba. Siakba. Mereka kan sudah punya .go.id akun ya, Pak, ya? masing-masing ya. Akun masing-masing. Setelah itu tahapan-tahapan bisa melihat, kemudian nilai-nilainya bisa dilihat seperti itu. Berapa nilai yang didapatkan setelah mereka melakukan tes. Tes CAT tersebut ya Pak ya. Iya, seluruh tahapan bisa Seluruh dilihat. tahapan, baik. Iya. Baik Pak Icu, Pak Ong, terima kasih sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini memberikan informasi kepada masyarakat di Sumatera Selatan tentang seleksi anggota KPU Kabupaten Kota di 17 Kabupaten Kota. Selamat bertugas Pak Icu, Pak Ong, karena hingga November baru akan diserahkan, akhir November baru akan diserahkan dan ditentukan oleh KPU RI. Terima kasih Pak Ong, Pak Icu, salam sehat selalu. Terima kasih, salam sehat. Menghadapi perjuangan ini. Baik pendengar, hingga di sini dialog Palembang pagi ini dengan topik anggota KPU yang berkualitas dan netralitas. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu 2024 di bulan Februari. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti dialog Palembang pagi ini.